Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu kasih Tuhan yang tidak beranjak dari kehidupan kita. Untuk mendasari itu, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Beginilah firman Tuhan: sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jatuh dari kejatuhan. Engkau akan jauh dari kejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi, yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, kita dapat belajar banyak hal di sini. Di mana di situ mulai dari ayat yang ke-10 itu, Tuhan katakan melalui Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada bangsa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan, bahwa sebab ya, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Jadi di sini Tuhan katakan bahwa kalaupun gunung dan bukit itu bergoyang, namun kasih Tuhan kepada bangsa Israel itu tidak beranjak gitu. Tidak berpindah, tidak berubah. Artinya ketidaktaatan dari bangsa Israel itu tidak akan mempengaruhi kasih Tuhan kepada mereka. Kasih Tuhan itu terus, walaupun bangsa Israel tidak setia dan menyakiti hati Tuhan.
Sebenarnya kita yang meninggalkan kasih Tuhan ketika kita mengalami kesulitan hidup oleh karena ketidaktaatan kita. Jadi Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, kitalah yang meninggalkan Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Bangsa Israel itu walaupun tidak taat, Tuhan tetap memberkati mereka. Tuhan tetap kasih mereka makan dan minum, dan seterusnya. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan ingin menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah berubah dari kasih-Nya. Kemudian dikatakan, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Dan apa yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti lakukan. Ini hal yang pertama yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel harus tahu itu. Demikian juga dengan kita yang hidup di dalam Kristus. Yesus Kristus begitu mengasihi kita dan sudah berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Sehingga sekalipun kita mungkin tergelincir jatuh, melakukan dosa, menyakiti hati Tuhan, namun kasih Tuhan tidak pernah berubah dari kita. Kitalah yang berubah. Ya, kitalah yang berubah. Nah, oleh karena itu saudara, kita harus menyadari ini. Tuhan adalah Tuhan yang konsisten. Dengan setiap perkataannya, Dia selalu konsisten dengan janji-janjinya terhadap orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Itu hal yang pertama. Jadi kasih Tuhan itu tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Yang kedua, ayat 13 mengatakan, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Jadi Tuhan ingin supaya bangsa Israel ini dan anak-anaknya itu menjadi murid. Menjadi murid artinya orang-orang yang harus taat terhadap Tuhan. Dan mereka ketika taat itu oleh karena Tuhan yang melakukan bagi mereka. Tuhan Yesus di dalam Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-19 mengatakan bahwa pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jadi Yesus tidak berubah. Ketika dalam perjanjian lama mengatakan bahwa anak-anak bangsa Israel atau umat pilihan itu menjadi murid daripada Tuhan, menjadi murid Yahweh. Dalam perjanjian baru pun Yesus lakukan hal yang sama, bahwa Dia memerintahkan para murid untuk menyampaikan kepada dunia dan menjadikan orang-orang yang percaya kepadanya menjadi murid, menjadi disciple-nya Tuhan, menjadikan orang-orang yang disiplin terhadap firman Tuhan dan disiplin mengikut Tuhan. Orang-orang yang konsisten, setia dengan Tuhan. Itu hal yang kedua. Dan dikatakan, dan damai sejahtera, ya, besarlah kesejahteraan mereka. Dan Tuhan ingin supaya mereka juga memiliki damai sejahtera yang besar. Ini penting kita ketahui bahwa Tuhan ingin supaya kita memiliki damai sejahtera yang besar. Ya, damai sejahtera yang besar di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat pilihan daripada Tuhan. Tuhan ingin supaya kita mengalami damai sejahtera yang besar daripada
Tuhan terhadap kita. Ya. Jadi kita sebagai umat Tuhan harus menyadari itu. Tuhan ingin supaya kita memiliki hal itu dalam kehidupan ini. Tuhan ingin supaya bangsa Israel tahu bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka damai sejahtera atau kesejahteraan. Tuhan tidak ingin kita tidak sejahtera. Tuhan tidak ingin. Tuhan ingin kita sejahtera. Dalam mengiring Dia kita harus menjadi orang yang sejahtera, bukan orang yang enggak sejahtera. Orang yang sejahtera adalah orang yang segala kebutuhannya tercukupi dalam kehidupan mereka. Ya. Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 mengatakan, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Orang yang sejahtera adalah orang yang tidak gelisah. Orang yang tidak gentar. Dan Yesus katakan bahwa damai sejahteranya Dia berikan kepada kita. Jadi Tuhan begitu konsisten dalam perjanjian lama terhadap umat pilihannya. Begitu juga ada dalam perjanjian baru. Karena Tuhan dalam perjanjian lama sama dengan Tuhan dalam perjanjian baru. Yahweh adalah nama Yesus di dalam perjanjian lama. Yeshua, Yahweh yang menyelamatkan. Ya. Kata Yahweh itu juga adalah Yesus. Ya. Nah, ini yang perlu kita sadari sebagai umat pilihan dari Tuhan untuk mengalami kesejahteraan yang besar. Kemudian Tuhan ingin supaya kita alami itu sepanjang hidup kita. Karena itu jangan gelisah, jangan gentar. Nah, selanjutnya di dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan begini. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Jadi kesulitan-kesulitan hidup itu bukan dari Tuhan. Jadi Tuhan ingin sampaikan kepada umat Israel bahwa ketika kamu mengalami kesulitan di mana kamu diserbu, itu bukan dariku. Sama halnya dengan kita saat ini yang mengikuti Yesus Kristus. Kalau kita mengalami kesulitan hidup, itu bukan dari Tuhan. Maka jangan berkata bahwa, oh saya ini Tuhan kasih saya masalah. Tuhan tidak pernah kasih kita masalah. Yang kasih masalah itu hanya dua. Iblis, dan karena kesalahan kita sendiri memberikan kesempatan kepada iblis mengobrak-abrik hidup kita. Tuhan tidak pernah kasih kesulitan. Termasuk penyakit, Tuhan tidak pernah kasih penyakit. Ya. Sakit penyakit itu datang hanya karena dua. Satu, karena dikerjakan oleh iblis. Yang kedua adalah karena kelalaian kita sendiri. Misalnya saudara tahu bahwa saudara punya potensi darah tinggi. Saudara makan daging kambing, daging bebek, makan duren. Jadi ketika kena darah tinggi jangan bilang Tuhan memberi penyakit. Dan lain sebagainya, itu salah satu contoh saja. Ya. Nah, jadi jangan berpikir bahwa Tuhan yang kasih penyakit, Tuhan kasih kesulitan. Hanya Tuhan mengizinkan itu terjadi. Bukan berarti Tuhan yang kasih. Tuhan cuma izinkan. Yang lakukan itu pihak lain. Ya, dimana pihak lain itu kerjasama dengan diri kita. Sehingga kita membuat kesalahan, sehingga ya kita alami. Jadi ketika kamu berbuat kesalahan dan berbuat dosa lalu dampaknya ke kamu, jangan bilang Tuhan. Gitu, ya. Kemudian dikatakan, siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Nah, jadi Tuhan di sini ingin menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa jangan takut gitu loh. Kalau orang menyerbu kamu, mereka akan
dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Tuhan sendiri. Kalau kita baca di bagian lain dikatakan Tuhanlah yang akan berperang ganti kamu dan kamu diam saja. Gitu loh. Dalam kehidupan kami ketika orang menyakiti kami, orang menyerang kami dengan berbagai macam hal, baik secara fisik maupun secara verbal ya, menyakiti kami tidak pernah membalas. Karena kami tahu bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tuhan yang membalas. Kami hanya ngadu saja sama Tuhan gitu. Kami hanya lapor saja sama Tuhan. Seperti seorang anak melapor kepada orang tuanya ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Anak kami kalau sekolah waktu dia masih SD ya, SMP, dia kalau di sekolah dilecehkan oleh guru ataupun dilecehkan oleh teman-temannya, dia pulang nangis-nangis lapor sama kami. Nah, kami yang akan hadapi itu. Nah, saya sampai pernah itu datang menghadapi guru yang melecehkan dia dan berhadapan dengan kepala sekolah, dan saya beritahu kalau Bapak sebagai kepala sekolah tidak menegur gurunya itu, saya akan bawa ini ke ranah hukum. Nah, dan puji Tuhan karena guru kepala sekolahnya itu adalah teman saya, karena saya juga tidak ingin dia dipermalukan, sehingga saya datang ke dia, dan puji Tuhan dia menyelesaikan ya, walaupun beda agama ya, beliau Muslim, saya Kristen, tapi karena kami teman baik dan saya hormati dia, beliau pun hormati saya, akhirnya beliau yang menegur guru itu, dan ya syukur guru itu tidak mengulangi perbuatannya gitu ya. Nah gitu, jadi Tuhanlah yang akan membela, Tuhan yang akan membela kita gitu ya. Seperti itu, dan banyak hal pengalaman hidup. Nah jadi kita tinggal sampaikan kepada Tuhan, kita nggak usah balas gitu. Tuhan biarlah yang akan mengurusnya, tapi kita juga jangan menaruh benci ya. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati orang itu, jangan Tuhan menghukum mereka, tapi keputusan kan ada pada Tuhan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi luar biasa, kasih Tuhan itu tidak pernah beranjak dari kehidupan kita ya. Oleh karena itu saudaraku, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Kalaupun kita melakukan kesalahan atau dosa, secepat mungkin kita sadar dan kita datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan biarlah Tuhan menyucikan kita. Dan setelah Tuhan menyucikan kita, kita pun didisiplin oleh Tuhan ya, seperti ungkapan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 itu ya, sehingga kita tetap ada dalam kasih Tuhan yang selalu dianugerahkan kepada kita tanpa batas. Dan inilah yang bisa kita sampaikan, kiranya dapat memberkati saudara. Dan saudara yang sudah mendengarkan akan hal ini, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, lalu boleh komen di kolom komentar, karena saya setia untuk menjawab setiap komentar Anda, apapun bentuk dari komentar saudara. Kemudian jangan lupa untuk share kepada siapapun yang saudara kenal, baik itu keluarga maupun teman, baik yang orang sudah percaya kepada Yesus Kristus maupun yang belum percaya kepada Yesus Kristus, agar mereka juga mengetahui bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan mereka diberkati. Bunyikan lonceng notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom Alaikum. Haleluya. Amin.